Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa TVRI Jawa Timur, alhamdulillah senang sekali saya Mala Arifin bisa kembali menyapa Anda dalam Gema Ramadan di TVRI Jawa Timur. Acara ini pemirsa terselenggara atas kerjasama TVRI Jawa Timur bersama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Dan untuk sore hari ini kita punya tema yang menarik sekali, kembali ke fitrah. Seperti apa pembahasannya? Simak Gema Ramadan sesaat lagi. Baik, pemirsa TVRI Jawa Timur, alhamdulillah kini kita sudah berada dalam Gema Ramadan di episode di ujung Ramadan tentunya ya, Masya Allah, alhamdulillah. Jadi tema kita hari ini adalah kembali ke fitrah, dan sudah ada yang siap akan memaparkan, menjelaskan semuanya, insya Allah Bapak Kiai Haji Abdul Hamid Abdullah. Beliau adalah Ketua LPTQ Jawa Timur atau Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Jawa Timur. Subhanallah. Kita sapa beliau bersama. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik ya Pak Yai. Alhamdulillah, sehat-sehat. Sehat, alhamdulillah, Masya Allah. Sudah di penghujung Ramadan nih Yai. Ramadan ya. Makin semangat tentunya nggih. Lengkap 30 hari. Nanti malam sudah bertakbir, subhanallah. Baik, karena ini sudah detik-detik menjelang takbir ya Pak Yai. Dan esok kita insya Allah sudah masuk dalam satu Syawal, begitu nggih. Maka tema kita hari ini yang akan kita bahas adalah kembali ke fitrah. Kembali ke fitrah. Baik. Nah, pemirsa, kami sampaikan kepada Anda yang ingin nantinya bergabung bersama kami bisa melalui telepon interaktif di 0315678216. Baik, Pak Yai, mungkin bisa kita awali daripada makna fitrah itu sendiri seperti apa ya Yai? Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita akan membahas tema akhir Ramadan kita, yaitu kembali ke fitrah. Fitrah artinya suci. Terkait dengan Ramadan, bahwa manusia itu selama 1 tahun setelah Syawal, kemudian terus berjalan sampai ketemu Ramadan lagi, itu pasti banyak debu-debu, salah-salah, khilaf-khilaf, baik kepada sesama manusia ataupun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan Ramadan, fitrah itu akan dimunculkan, akan muncul kembali kesucian itu. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa puasa Ramadan karena iman kepada Allah dan semata-mata mengharapkan ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lampau. Manusia itu pada asalnya adalah fitrah, suci. Baik. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi setiap bayi yang dilahirkan di dunia itu asalnya fitrah. Lihat kalau anak kecil itu, Masya Allah, karena sudah masih tidak punya dosa. Betul. Indah, senang, menyejukkan, menyenangkan kalau dipandang anak-anak yang bayi yang baru lahir, fitrah, suci. Nah, manusia setelah hidup, umur anak-anak, remaja, dewasa itu ada ujian-ujian, cobaan-cobaan dari setan, sehingga kadang-kadang terjebur kepada sesuatu yang melanggar. Baik kepada sesama maupun lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan puasa Ramadan maka dibersihkan itu. Karena bahkan di dalam satu hadis disebutkan kharaja min dunubihi ka yaumi waladat ummu. Jadi dia akan seperti bayi yang baru dilahirkan dari ibunya. Baik. Ya. Sehingga
dengan puasa Ramadan mudah-mudahan kita memperoleh predikat muttaqin, menjadi orang yang bersih, sehingga terkenal dengan sebutan kembali ke fitrah, kembali kepada kesucian. Baik. Orang yang suci, bersih, tidak ada noda dan dosa setelah diampuni, setelah melaksanakan puasa Ramadan. Di dalam puasa Ramadan itu kan banyak yang ditempuh. Iya. Ada sholat malam, Betul. ada sholat taraweh, ada tadarus, ada sedekah. Semuanya itu intinya adalah menghapuskan dosa-dosa. Amin. Sehingga alhamdulillah mudah-mudahan kita tinggal berapa menit ini ya. Iya, Kita betul, berapa menit. Mudah-mudahan kita memperoleh orang-orang yang kembali kepada fitrah dengan predikat muttaqin. Sebagaimana ketika kita menerima perintah pertama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan puasa itu agar menjadi orang yang bertakwa. Baik. Artinya kembali suci fitrah sebagaimana bayi yang baru lahir. Itulah. Baik. Ya disebutkan seperti kawaladatu ummu begitu ya, seperti bayi yang baru lahir. Artinya ini apakah orang yang sudah berpuasa 1 bulan penuh dalam Ramadan, kemudian masuk 1 Syawal itu sudah otomatis kembali ke fitrah seperti itu ya? Insya Allah. Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Selagi orang yang puasa itu melaksanakan puasanya sesuai syarat rukunnya, tidak melanggar larangan-larangannya, insya Allah puasanya diterima dan kembali menjadi orang-orang yang fitrah. Baik. Ada dua hubungannya, hablum minallah wa hablum minannas. Artinya dosa kepada Allah, insya Allah dengan puasa Ramadan yaitu kita yakin, yaitu akan diampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana hadis Nabi yang saya bacakan tadi. Tetapi dosa kepada sesama manusia. Nah, kita kadang dengan tetangga meletot gitu ya. Kadang-kadang tidak nyopo, kadang-kadang membuat jengkel orang lain. Nah itu dosa-dosa kepada sesama itu ya kita saling memaafkan kepada sesama manusia. Biasanya kalau di Indonesia ada yang namanya halal bihalal. Betul. Ada yang dengan cara lewat pos dengan mengucapkan minal aidin wal faizin. Ada yang lewat telepon. Sekarang sudah luar biasa sekarang. Ada yang lewat video call ya. Malah bisa seperti bertemu kita dengan ibu kita, dengan keluarga kita. Lebih-lebih suasana sekarang ini masih suasana agak sulit pandemi COVID ini. Sehingga kita harus menjaga protokol kesehatan, harus menjaga sementara lah di rumah saja sesuai dengan aturan pemerintah sehingga lebih selamat kita. Jadi bisa video call sudah ketemu dengan ibu kita, keluarga kita. Ya gitu ya. Baik, ya tadi juga disampaikan bahwa kita sudah dijamin begitu ya, artinya kembali ke fitrah selama 1 Ramadan itu melaksanakan puasa begitu. Tapi non sewu ya, ada mungkin para remaja kita dia kuat kalau puasa ya. Tapi untuk sholatnya ini kadang masih bolong-bolong. Ini bagaimana ya? Apakah bisa juga dikatakan kembali ke fitrah? Ya, itu haknya Allah ya. Jadi dia kewajiban puasa sendiri, kewajiban sholat juga sendiri. Jadi memang untuk mendapatkan predikat muttaqin, orang-orang yang bertakwa, itu ya seperti itu. Laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Ya, salah satu perintah Allah rukun Islam. Ya, rukun Islam itu kan tidak hanya membaca syahadat saja. Kemudian sholat, itu salah satu rukun Islam. Kemudian zakat, kemudian puasa. Nah, kalau mampu haji, artinya 5 itu hendaknya dipenuhi. Nah, kalau remaja-remaja yang bolong-bolong ya harus dipenuhi dengan kalau dia punya hutang ya harus nyaur hutangnya gitu. Artinya kalau puasanya bolong ya harus nyaur hutangnya. Kalau sholatnya bolong ya harus qadha
sholatnya Artinya dipenuhi. maksud saya non sewu apa jaminan kembali ke fitrah tadi bagaimana? Insya Allah Allah itu maha pengampun. Kalau Allah menerima ya diterima. Kita yakin kalau kita sudah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, insya Allah akan diterima. Menjadi orang-orang yang fitrah. Sifat Rahman Rahimnya Allah. Sifat Rahman Rahim Allah. Luar biasa baik. Dan ini sudah di penghujung Ramadan ya. Nanti malam ini mungkin batas akhir ya kita kewajiban lagi untuk menyerahkan zakat begitu ya. Sampai disebut zakat fitrah. Nah ini apakah juga sebagai penentu atau bisa menjamin orang yang sudah mengeluarkan zakat fitrah? Zakat fitrah itu zakat yang untuk mensucikan diri kita. Ya. Jadi hendaknya ketika kita selesai melaksanakan Ramadan ini paling akhir nanti sebelum takbir terakhir sholat Id itu kita harus sudah mengeluarkan zakat esok fitrah. Berarti ya terakhir ya sebelum subuh itu sebelum subuh harus sudah. Tapi memang sebaiknya itu kita takjil ya. Bersegera, sebab lali-lali kalau sudah sholat Id ya berarti bernilai sodakoh ya, berarti sodakoh bukan zakat fitrah. Oleh karena itu kepada kaum muslimin, muslimat, adik-adik semuanya yang punya tanggungan itu segera untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ya. Sehingga menjadi sempurna puasanya itu. Baik, masih di zakat fitrah ini Yai. Misalkan malam takbir kok Allah mengambil nyawanya, ini apakah masih berkewajiban zakat fitrah Yai? Iya, malam takbir masih berkewajiban zakat fitrah. Dan sebaliknya kalau lahir esok waktu sholat Id, bagaimana? Sudah enggak. Kalau sudah sholat Id sudah enggak. Ya. Baik. Kalau lahir sudah sholat Id berarti sudah lewat waktunya. Iya. Dan saya Yai, artinya menyucikan diri, zakat fitrah ini untuk mensucikan diri ini maksudnya bagaimana ya? Maksudnya ya untuk membersihkan diri kita. Bahkan zakat fitrah itu kan diwajibkan setiap orang yang muslim. Betul. Ya, orang yang muslim yang lahir sebelum waktunya habis puasa yang terakhir itu. Dia meskipun baru lahir ya tetap punya kewajiban. Dalam hal ini yang diwajibkan adalah kedua orang tuanya yang menanggung bukan anaknya. Kan dia belum bisa nyari. Baik, luar biasa. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita ya setelah jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Gema Ramadan akan segera kembali. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Gema Ramadan. Dan acara ini pemirsa terselenggara atas kerjasama TVRI Jawa Timur bersama kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Untuk tema kita kali ini, kembali ke fitrah. Pemirsa, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon interaktif di 03156782216. Baik, ada Bapak Kiai Haji Abdul Hamid Abdullah ya. Beliau adalah Ketua LPTQ Jawa Timur. Baik, Yai, kembali ke fitrah. Nah, ini kira-kira apa saja sih kriteria orang-orang yang dikatakan sudah benar-benar kembali ke fitrah? Iya. Ciri-ciri orang yang kembali kepada fitrah. Dalam ini banyak sekali. Karena orang yang fitrah itu artinya kembali dalam kesucian. Maka sebagaimana difirmankan oleh Allah, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mirip dengan orang-orang yang bertakwa, yaitu yang pertama adalah karena fitrah orang yang suci itu sudah tidak ada dosa, tidak ada noda dan dosa bersih. Dia mempunyai kebiasaan-kebiasaan, yaitu yunfikuna, menafkahkan hartanya, baik dalam kala sempit maupun dalam kala longgar ya. Itu ciri-ciri, dalam hal ini saya arahkan kepada muttaqin ya. Orang-orang yang bertakwa yaitu orang-orang yang alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, dalam surat apa itu? Surat Ali Imran. Jadi
suka menafkahkan hartanya. Dia sebagai orang yang bertakwa, dia orang yang bersih, suci itu suka berderma, suka kepada kegiatan-kegiatan peduli sosial, peduli sosial. Jadi tidak egois ya, tidak egois. Baik. Tang ciri wong Jawa lumo. Puasno. Karena orang yang berpuasa itu kan lapar, susah. Betul. Nah, sehingga merasakan kalau ada orang gelele, orang tidak punya makan, ada orang di tepi jalan itu hatinya terketuk. Peduli sosial, dia akan mengeluarkan infaknya. Empatinya ya, iya, kuat betul ya. empatinya sih. Jadi ciri yang pertama adalah derma dia. Kemudian wal kaziminal ghaidh. Orang yang bersih hatinya itu bisa suka menahan diri dari marah. Nah, oleh puasa itu gak muring-muringan gitu ya. Karena sabar, loyo ya, gitu ya. Karena loyo tadi sabar, gak gampang getaan wong, gak gampang nyeneni wong, ya dikembalikan kepada dirinya sendiri. Jadi wal kaziminal ghaidh, sabar. Pernah satu ketika Rasulullah juga pernah diuji dengan diseruduk, dipukul orang, kemudian bahkan mau dibunuh ya. Tapi Rasulullah itu sabar, bisa menahan diri sehingga tidak sampai terjadi yang namanya kekerasan. Orang yang marah itulah elek ya, melotot gitu ya. Melotot, merah gitu ya. Dan akan keluar sesuatu yang tidak baik. Betul. Kata-katanya mungkin kasar ya. Mungkin kalau bisa kadang-kadang bisa menimbulkan tindakan yang keras ya. Tindakan-tindakan yang keras. Ya, itu kekerasan seperti itu adalah wal kaziminal ghaidh. Dengan puasa maka ada hikmah yang luar biasa, yaitu menjadi orang yang bersih, hatinya tenang, tidak gampang marah. Tapi mungkin ini yang paling sulit ya, menahan amarah ini, Masya Allah. Menahan marah itu sulit. Nah, ada tips tersendiri mungkin ya? Tipnya sendiri artinya begini, tipnya supaya tidak gampang marah. Iya betul. Kan melihat wajah ya ini, Masya Allah kayaknya nggak pernah marah. Diam aja. Jadi kalau ada orang marah itu diam aja. Diuring-uringi rasanya ngene ya. Masya Allah. Baik. Kembalikan kepada diri kita. Sudah ada telepon yang masuk, kita sabar terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Oh ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Baik, dengan Ibu siapa di mana, Bu? Waalaikumsalam. Yang Ibu Karo di Pasiran Lamongan. Baik, Ibu Karo di Lamongan. Monggo pertanyaannya, Bu Karo. Itu Bu, puasa orang yang biasa melakukan sholat sunnah, apa itu puasa sunnah? Itu kamar itu yang paling afdol itu dimulai hari apa? Mohon maaf, maksudnya sholat sunnah apa ini ya Ibu? Puasa sunnah. Puasa sunnah. Syawal begitu nggih? Puasa sunnah. Orang yang ahli puasa sunnah. Terus ini kan puasa Syawal ya. Itu yang paling afdol itu dimulai hari apa? Baik. Oh iya. Sudah cukup Bu Mukaro di Lamongan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Monggo ya, sudah bisa ini dipahami nggih? Ibunda di Lamongan sudah ada niat ingin puasa sunnah ya. Luar biasa ini. Ya. Kangen dengan sudah puasa. Ini ciri-ciri orang yang kembali fitrah mungkin Iya ya, betul. Jadi dengan fitrah ini dia itu kangen dengan puasa, dengan indahnya orang puasa itu. Iya. Jadi puasa sunnah dalam ini boleh, pokoknya setelah hari raya besok lusanya sudah boleh puasa. Ya. Tanggal 2 Syawal begitu ya? Betul, 2 Syawal sudah boleh. Nah, dalam hal ini terserah kemampuannya masing-masing. Biasanya kalau hari pertama itu kan masih kadang-kadang ada makan kupat, ada macam-macam. Kalau hari pertama mau puasa silakan. Tapi
Jadi masih ada rentan waktu yang panjang dalam bulan Syawal itu boleh semua. Dalam hal ini keutamaan itu kepada masing-masing. Kepada masing-masing. Umpamanya memilih hari Kamis, memilih hari Senin, monggo sehingga bisa ngiras-ngirus sunnah puasa Senin Kamis. Gitu ya. Artinya nggak harus urut 6 hari ya, itu enggak, ya? tidak harus urut 6 hari. Bisa ya, itu Nggih. termasuk puasa Syawal ngaten Iya, ya. puasa Syawal. Baik itu Bu Mukarroya di Lamongan, nggih. Nggih. Alhamdulillah. Tadi ya yang masih terputus mungkin ada tips-tips tadi untuk mencegah supaya kita tidak menjadi orang yang mudah marah. Ya. Ya, satu. Nggih. Satu diibaratkan. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Ya. Masya Allah. Itu digambarkan, rasane nek diuring-uring wong itu ngene ya. Dromos itu ya, mangkel. Nah, maka ketika ada orang marah, bayangkan seperti itu ya, aku tak sabar ya meneng ya, dibalas dengan kebaikan. Masya Allah. Jadi kalau ada orang marah kepada kita, dibalas dengan kebaikan, senyum atau diam. Atau kata Rasulullah kalau ada orang marah, kongkon maca ta'awud. Oh gitu ya, nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi aja banter-banter ketawa mering-mering. Soalnya dianggap mambu setan. Allah. Iya. Jadi seperti itu. Pernah ada orang datang kepada Nabi itu. Kepada Rasulullah datang itu, ya Nabi, saya tolong diberi nasihat yang istimewa. Nah kira-kira orang ini gampang ngamuan, gampang muring-muring. Akhirnya nasihat Nabi bagaimana? La taghdab sampai ping 3. Ojo muring-muringan. Ojo muring-muringan, ping 3 sampai. Kanjeng Nabi itu kalau dawuh biasanya nasihatnya itu disesuaikan dengan orang itu. Betul. Nah, karena mungkin kira-kira orang itu gampang muring-muringan, kita dinasihati jangan suka marah. Sebab orang yang sabar gak muring-muringan itu akeh konjone. Ngaten ya. Iya, akeh konjone. Nggih. Muring-muring aja ngomong mbek wong iku ngamukan. Ojo ide-ide wae kumat-kumat gitu. Allah, nggih. Iya. Baik, yang ciri yang ketiga mungkin masih ada ya. Ciri ketiga setelah wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Allah. Jadi yang ketiga setelah ndak ngamuan, ndak muring-muringan, bisa menahan diri supaya sabar. Kemudian yang ketiga adalah suka memberi maaf. Suka memberi maaf. Suka memberi maaf. Wal afina 'anil nas. Baik. Nah ini di Indonesia diimplementasikan dengan apa ya? Halal bihalal itu, memaafkan. Tapi sesungguhnya saling memaafkan itu tidak hari raya saja. Pokok setiap kita salah, setiap ada orang salah kepada kita atau kita salah kepada orang itu segera minta maaf. Baik. Maka saya lihat ada satu kampung yang biasanya santri-santri, bunyai-bunyai itu titik-titik jak sepuro. Sepurone yo nak, sepurone yo nduk, sepurone yo. Sedikit-sedikit minta maaf. Mengapa? Karena kesalahan kepada sesama itu kadang-kadang kan tidak sengaja. Ya, tidak sengaja. Nah, ketidaksengajaan itu kadang-kadang menimbulkan orang lain tersinggung kepada kita. Nah, dongkolnya ini menimbulkan saling salah kepada satu dengan yang lainnya. Maka saling memaafkan itu sangat indah sekali. Iya. Orang kalau ini ya saling memaafkan. Mungkin kita baik, ada telepon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Monggo, Bapak siapa di mana, Pak? Malang. Malang. Malang nggih, monggo Pak Zainal nggih. Nggih, monggo Pak. Monggo pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Ini Pak, ada tuh. Nggih. Kita puasanya gini, puasanya berjalan. Puasanya itu gimana Pak? Gimana? Bisa diulang, Pak?
terlalu dekat. Cuacanya bagus. Terus isolasi waktu itu gimana coba? Mohon maaf kurang bisa kami tangkap pertanyaannya, Pak. Iya, terlalu dekat mic-nya mungkin. Mungkin volume televisinya bisa diperkecil? Ya, silakan pertanyaannya, Pak. Sholatnya bolong-bolong gitu gimana ya? Maksudnya itu biar nggak bolong-bolong gimana ceritanya Pak? Biar puasanya nggak bolong-bolong begitu, nggih? Iya. Baik. Oh iya. Nggih, sudah kami tangkap. Terima kasih Pak Zainal di Malang. Iya. Sudah cukup, nggih. Baik, monggo ya langsung dijawab. Pak Zainal di Malang, memang puasa itu berat. Menahan makan, minum, enggak boleh ketemu, enggak boleh kumpul suami istri, artinya enggak boleh yang wajarnya seorang suami istri untuk berhubungan, itu memang berat. Ya biasa esok sarapan, kalau sarapan awan selesai. Lebih-lebih orang-orang yang sudah agak sepuh. Betul. Nah, ini kita karena sabda Rasulullah itu man shoma Ramadan imanan. Ya karena iman itulah. Jadi yang mendorong kita kuat itu keimanan kita. Imanan wahtisaban. Yang kedua mengharapkan ridho Allah. Jadi orang yang punya keyakinan kuat, maka dia dalam keadaan apapun itu dia akan merasa saya harus puasa. Wasa aboto ya apa poso. Ibu-ibu lu waso masak, ambune enak ya gak ngicipi ya. Iya, padahal sudah halal ya Pak. Iya, sudah halal miliknya sendiri. Dan tidak ada orang tahu itu, ngomong ngicipi terus dilek-didik. Nah, itu karena iman. Nah, mengapa? Di dalam Islam itu memang terkait dengan keimanan, keyakinan kepada Allah itulah sehingga Allah menjanjikan di dalam sabda Rasulullah man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Ini pahalanya diampuni dosanya. Maka orang yang beriman yakin bahwa akan diampuni dosanya, dia yakin kalau tidak puasa karena tidak ada halangan dia akan mendapatkan ancaman dari Allah karena melanggar aturan, maka orang yang karena keimanannya dia akan yakin, percaya, ikhlas dan dengan keyakinan itu Allah akan membantu. Gitu ya. Betul. Allah akan membantu. Buh ya opo sehingga ternyata kuat. Buh keturun, buh ya apa ujuk-ujuk terus maghrib ya. Atau kadang-kadang keselimur apa ini itu terus tahu-tahu sudah maghrib. Tapi nek dirasakno aku kok lesu. Nah, jadi disambi ngaji Al-Qur'an, baca buku, baca kitab, kemudian silaturahim atau iktikaf di masjid. Itu semua hal-hal yang mengarahkan kepada supaya kita lebih dekat kepada Allah dan karena kedekatan kita kepada Allah membuat kita kuat. Artinya kembali ke keimanan masing-masing ya Inggi. Karena Allah apa kata hambanya begitu mungkin ya Inggi. Masya Allah. Mudah-mudahan puasa kita 1 bulan ini diterima Allah dan tidak ada bolongnya ya. Masya Allah begitu Inggi Pak Zainal di Malang. Baik. Ya tadi yang ketiga ciri orang atau kriteria orang yang disebut mutakin atau kembali ke suci, ke fitrah ya. Begitu adalah orang yang mudah memaafkan. Ini kita berbicara maaf, saling memaafkan ini kita kan sejak kecil diajarkan untuk sungkem begitu ya kepada orang tua berkaitan dengan akhlak. Tetapi ini bertentangan dengan larangan pemerintah ya untuk dilarang mudik ini ya. Bagaimana kita menyikapi ini ya? Kita dalam hal ini menyikapi sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, situasi dan kondisi sekarang ini tidak memungkinkan untuk kita bersilaturahim, bertatap muka secara langsung. Karena bahayanya lebih besar, madorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Maka agama menganjurkan
Jangan sampai kamu kepada sesuatu yang memandorotkan. Nah, dalam hal ini silaturahim, kalau kita datang langsung, jangan-jangan kita membawa penyakit. Kadang-kadang kan males dikongkon periksa dhisik, bawa surat kesehatan, males. Akhirnya nyoba-nyoba jalan sendiri. Nggak taunya kita di jalan kena mampir sakit. Akhirnya yang di rumah kena sakit, kan bahaya. Nah, oleh karena itu sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditentukan pemerintah, maka kita bisa menempuh karena teknologi sekarang canggih, bisa dengan video call, virtual, dengan video call, dengan manggil, Bu saya tidak bisa datang, saya datang lewat HP ini. Ini apa tidak mengurangi esensi daripada tidak mengurangi esensi saling memaafkan. Saling memaafkan. Baik. Hanya secara fisik kita tidak bisa langsung berjabatan dengan kepada kedua orang tua dan keluarga. Baik. Tapi esensinya masih tetap. Non Sewu. Yang miris itu ada flyer-flyer itu yang lewat di WA itu. COVID, mudik, gak mudik, COVID tetap ada. Tetapi ibumu tahun depan belum tentu ada. Nah, ini yang bikin ngeres gitu ya. Bagaimana ini ya? Iya, kita yakin dengan berhadapan langsung lewat video call itu kita sudah mantap. Dan ibu kita, insya Allah sekarang masyarakat kita itu sudah mengerti. Mengerti bahayanya. Cobalah kalau kita lihat di mana itu, di India seperti itu. Betul. Di Malaysia, di beberapa tempat ternyata banyak penularan karena COVID ini. Nah, insya Allah masyarakat kita sudah mulai sadar. Bahkan ada yang itu nak gak boleh gak apa-apa video call aja. Yang penting transferannya gitu ya. Kirimannya nak kirim nol. Allah, kirimannya kirimen. Jadi tetap ini tidak mengurangi esensinya betul. Kepada orang tua kita mencoba untuk memberikan pengertian begitu betul, ya. Untuk takdir ketemu anak mene ketemu anak itu di tangan Allah. Pasrah kepada Allah, baik. Ya. Wong sing waras saya kadang-kadang mene wassalam. Iya, betul. Tapi ada yang sakit gak jebus-jebus wassalam. Betul. Allah karim, baik ya. Kembali ke fitrah tadi saling memaafkan itu juga salah satu ciri orang yang mudah memaafkan. Tetapi tidak mudah juga ya. Betul. Baik kita meminta maaf atau memberi maaf. Sepertinya ini di lisan mudah nggih. Iya, betul. Iya, baik. Kembali ada telepon yang sudah masuk pemirsa. Monggo. Assalamualaikum. Terputus. Baik. Iya. Jadi itu maksud saya ya, ketika ada orang enggan untuk minta maaf, padahal dia itu benar-benar sudah jelas salah begitu. Nah, bagaimana kita untuk bisa legowo untuk memaafkan ya? Iya, memang itu minta maaf itu berat. Betul. Lebih-lebih kepada orang yang secara itu dia menyalahi kita. Jangan begitu. Sayyidina Abu Bakar itu pernah dendam. Dendam kepada salah satu keluarganya. Masya Allah. Karena apa? Dia membuat karena sekarang itu berita-berita bohong. Fitnah. Jadi Abu Bakar itu marah, mangkel dengan salah satu keluarganya. Itu karena difitnah, karena putrinya Aisyah itu yang istri Rasulullah itu difitnah, berbuat tidak baik lah kepada orang lain. Dia dianggap menyebarkan fitnah itu. Nah, baik. Maka akhirnya dia berjanji tidak akan memberikan nafkah orang ini karena mangkelnya. Akhirnya turun ayat. Ditegur karo Gusti Allah turun ayat. Yang intinya wa'fu wasfahu. Ada kalimat begitu, wa'fu ampunilah wasfahu dan damailah. Baik. Jadi gak oleh. Akhirnya kan Sayyidina Abu Bakar itu minta maaf ya sepuro, saling damai dan kembali kepada sebagaimana semula. Masya Allah, jadi ada contoh yang susah untuk memaafkan daripada para sahabat. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita ya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gemah Ramadan akan segera kembali.
Baik, pemirsa TVRI Jawa Timur, Alhamdulillah terima kasih Anda masih setia bersama kami di Gema Ramadan. Dan untuk tema kita hari ini adalah kembali ke fitrah. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon interaktif di 031 5678 216. Baik, Pak Yai tadi menarik sekali itu ya, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ternyata pernah punya dendam kepada siapa itu ya? Salah satu keluarganya nggih, karena ada fitnah yang terjadi. Lantas bagaimana ini kelanjutannya ya? Akhirnya Sayyidina Abu Bakar ini ya wajar karena sifat kemanusiaannya. Betul. Dendam mangkel itu wajar ya. Orang yang mangkel kemudian ingin membalas itu wajar ya. Tapi karena Sayyidina Abu Bakar ini orang yang dekat Rasulullah dan taat kepada Rasulullah, kemudian akhirnya tidak terjadi seperti itu. Masya Allah. Tidak terjadi itu dan dimaafkan. Iya, sayang sekali kita akan lanjutkan nanti ya. Ada yang sudah masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Nggih, monggo Bapak siapa di mana, Pak? Ya. Mohon maaf terputus, Pak. Putus-putus ya suaranya. Baik, sayang sekali terputus ya Bapak. Nanti mungkin bisa dicoba lagi ya. Iya. Baik. Jadi seperti itu. Sayyidina Abu Bakar itu sampai mengancam orang yang berhak dinafkahi itu mau dihentikan. Wis nek ngono gak tak kei nafkah kon. Gitu. Karena dia yang memfitnah itu saking ya. jengkelnya ya. Masya Allah. Tapi akhirnya sikapnya seperti itu ditegur oleh Allah. Turun wahyu. Wahyu yang intinya antara lain memerintahkan wa'fu wasfahu. Maafkan dan damailah. Dan akhirnya Allah juga menganjurkan untuk supaya diampuni oleh Allah. Dan beliau membaca istighfar dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menjadi pelajaran kita ya, Inge. Di mana walaupun orang itu sudah jelas-jelas salah, kita tetap harus memaafkan ya. Iya. Dan Rasulullah itu bersabda, orang yang kuat, orang yang baik itu adalah orang yang sebenarnya mampu untuk membalas gitu ya. Mampu membalas tapi gak balas. Ya. Itu orang yang kuat itu ya. Orang yang kuat itu bukan karena kuat banting, kuat bantah, kuat macam-macam, tapi orang yang kuat itu yaitu orang yang sebenarnya mampu membalas kesalahan orang lain, tapi dia tidak membalas, malah dia memaafkan. Nah itu kan luar biasa, pemirsa ini ya. Malah memaafkan. Masya Allah, semoga kita tergolong itu. Jadi balikannya itu 180 derajat itu. Allah, wah sakjane aku ya kuat, mau setape, sakjane aku mecat awakmu ya iso, tapi malah diujo, ngene dikandani, dimaafkan. Begitu pula kepada orang yang salah. Itulah orang yang kuat kata Rasulullah. Allah karim. Jadi meraba diri ya, ya betul. Baik, ya besok kita sudah masuk pada Idul Fitri, insyaallah. Maka ini ucapan yang benar ini bagaimana seorang muslim antar muslim ini ya? Sesama umat Islam mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Ada kalimat minal aidin wal faizin. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali, wal faizin, orang-orang yang menang ya. Artinya orang yang aidin kembali kepada fitrah. Artinya menang ini seperti apa ya? Menang dalam menghadapi ujian-ujian, fitnah-fitnah dalam menghadapi cobaan, yaitu selama Ramadan itu. Orang Ramadan itu kan diuji. Panganan lu nggone dhewe gak oleh. Betul. Manten anyar lu. Kan tapi enggak boleh kalau siang ya. Ya jadi menang dalam menghadapi ujian-ujian, godaan-godaan setan. Kemudian ada wal mukbulin tambah itu, mudah-mudahan dikabulkan doanya. Kemudian selanjutnya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ini hubungan sesama manusia
itu memang harus minta memaafkan, saling memaafkan. Artinya cukup mengucapkan minal aidin wal faizin ini Iya. sudah masuk dalam rangkaian Iya. minta maaf ya? Sama minal Baik. aidin wal faizin. Nggih. Ya, nek wong Jawa biasanya sepurane ya Dik, ngono tok ae wis padha-padha aku Baik, sepuron baik. itu ya. Nggih. Kan ya. Baik ya, kita tak terasa sudah di penghujung ini Oh, acara. Masya Allah, sudah Monggo habis. kesimpulan Ah, daripada ya. perbincangan kita Jadi sore hari ini. kesimpulannya begini. Nggih. Orang yang kembali fitrah itu ciri-cirinya gembuk atine. Allah. Gampang nyepuroan, ya wal afina anin nas. Nggih. Terus selalu berbuat baik, taat melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, suka menafkahkan hartanya, bisa menahan amarah. Itu orang-orang yang fitrah. Fitrah, Atau baik. dalam kalimat lain orang-orang yang diterima puasanya sehingga memperoleh predikat muttaqin. Dan apabila salah kepada Allah, segera mohon ampun, istighfar, kemudian tobat kepada Allah dengan sesungguhnya tobat. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan kita kembali fitrah dan bisa menjaga, sekali lagi ya, bisa menjaga nilai-nilai fitrah, nilai-nilai yang diperoleh dalam Ramadan. Iya. Kita pertahankan sampai Ramadan yang akan datang. Masya Allah, amin, amin. Ya, Nggih. amin ya Rabbal Terima kasih alamin. banyak perjumpaannya Nggih, berkenan nggih. rawuh di Nggih, TVRI, Pak nggih. Yai. Semoga Nggih. tetap kita bisa menjaga kesucian Amin, ini. Nggih. amin, Salam amin. buat keluarga. Amin. Baik, pemirsa TVRI Jawa Timur, usai sudah perjumpaan kita sore hari ini, yang pada intinya adalah kita meminta maaf tidak membuat kita hina. Memberi maaf tidak membuat kita bangga, tapi saling memaafkan yang membuat kita mulia. Saya Mala Arifin dan segenap kru yang bertugas mohon undur diri dan turut mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.